Oke, selamat sore Permata Bankers. Oke, selamat datang di acara sore hari ini, yaitu acara ngobrol bareng learning, di mana sesi ini kita mengundang internal Permata Bank untuk ngobrol-ngobrol ringan. Ya, sebagai informasi juga, saat ini kita sedang IG live, tapi teman-teman juga bisa menyaksikan sesi ini secara live di YouTube-nya PLC Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga bunyikan loncengnya. Sebagai saat ini kita mempunyai 5 sosmed ya teman-teman. Jadi ada kita di PLC Channel, ada YouTube, ada IG, ada Twitter, FB, dan juga TikTok. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosmednya dari PLC. Oke, sebelumnya kita di sini sudah melakukan prokes. Saya izin dulu untuk membuka masker ya, supaya lebih enak kita ngobrol. Ikutan juga boleh ya? Boleh, silakan ya, Pak. Oke, teman-teman Permata Banker, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ratu Yeni, saya dari HR Learning sebagai learning partner untuk network dan juga syariah. Ya, di sisi tujuan dari sesi ini adalah untuk menumbuhkan semangat belajar teman-teman Permata Bankers melalui digital learning. Nah, sore hari ini sudah ada nih bersama saya, ya, tak kenal maka tak sayang gitu katanya Pak. Jadi di sini sudah hadir Bapak Fedi Fadila selaku Head Syariah System Support dan Operation Management. Selamat sore Pak Fedi. Sore Mbak. Saya panggilnya Mbak Queenie, Mbak Ratu atau siapa ya? Panggilnya Queen aja Oh, Pak. Queen aja. Queen. Okay. Saya ingatnya di cabang dulu panggilnya Ratu. Oke, panggilnya Ratu tapi saya biasa dipanggil Queen sekarang Pak. Oke. Oke Pak, gimana kabarnya nih Pak Fedi? Alhamdulillah sehat, baik ya. Dalam kondisi begini kan harus jaga kesehatan ya. Betul, Mbak Queen ya. Oke. Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol santai nih hari ini nih Pak. Kita tuh pengen tahu ya Pak ya, kebiasaan apa sih nih Pak yang dilakukan Pak Fedi nih pagi-pagi nih sebelum berangkat ke kantor gitu loh Pak. Waduh, buka soalnya rahasia. Banyak yang pengen tahu nih Pak. Buka rahasia pagi hari nih. Gimana Pak? Oke, saya mungkin tipikal orang rumahan ya. Jadi biasanya kalau bangun pagi ya bantu-bantu sih ya di rumah. Tapi hobi yang paling saya suka itu adalah pertama bangun saya pelihara ikan koi. Waduh. Ya, jadi kasih makan ikan koi. And then mungkin juga nggak banyak laki-laki yang suka ya, saya pelihara tanaman. Waduh. Nggak banyak ya laki-laki ya Pak yang suka ya? Nggak terlalu banyak ya, rata-rata ibu-ibu yang rawat tanaman ya. Saya punya cukup banyak koleksi tanaman lah. So setiap pagi biasanya take care itu ya. Ya, juga anak juga sih, nggak lupa ya. Berarti tanaman, terus juga tadi piara ikan koi gitu ya Pak ya. Koi, iya. Oke, luar biasa nih ya. Berarti kegiatannya sebelum ke kantor tuh udah full banget ya Pak? Enggak juga sih. Enggak juga. Berusaha mengisi waktu aja. Mengisi waktu. Nah, dengan kesibukan seperti itu ya Pak, kita pengen tahu juga sih ya. Mungkin belum semua tahu nih Pak Fedi nih siapa. Kita pengen tahu sih Pak karir Pak Fedi gitu ya, perjalanannya nih Pak hingga ada di sini sekarang. Kalau flashback ya, saya ini sebenarnya produk dari PLC zaman dulu ya. PLC zaman dulu tuh kayak gimana ya Pak? Direkrut oleh HR Learning dalam program ODP tahun 93 ya, 93 saya direkrutnya. Ikut program setahun, and then setelah ikut program tugas pertamanya itu jadi marketing. Kalau marketing zaman dulu itu kita jualan. Ya, jualan tabungan kerjaan saya dulu selama 1,5 tahun. Tapi karena zaman dulu kan bank saat itu sangat ekspansif ya. Kekurangan sumber daya manusia, jadi dari orang sales didorong langsung pegang cabang sih ya. Jadi pegang cabang di Fatmawati, di Pondok Indah, dan kemudian jadi area managers. Ya, setelah area managers kita krisis, and then akhirnya banknya di merger ya. Dan saya pada saat merger itu ditarik ke kantor pusat ya untuk bantuin aktivitas merger, dan the next karir saya di bank ini adalah di kantor pusat ya, di kantor pusat project management, kemudian pindah ke network ya. Jadi saya dari cabang ke cabang lagi ya. Jadi di network
sampai tahun 2014 ya. 2014 mungkin karena keinginan untuk belajar kali ya. Pengen belajar sebenarnya suasana kerja di tempat lain seperti apa sih gitu ya. Akhirnya coba pindah ya ke salah satu bank competitors. And then katanya kalau udah pindah tuh gampang pindah lagi gitu ya. 2,5 tahun kemudian saya juga pindah ke salah satu bank competitors yang lain. Akhirnya mungkin panggilan nurani ya, kita kembali ke cinta pertama kata Molly ya, cinta pertama. Kembali lagi ke Permata, alhamdulillah saya bisa berkontribusi di Syariah. Saat ini saya in charge untuk bantuin Pak Herwin dari sisi sistem support dan operation management. Jadi gambarannya adalah saya single contact point dari teman-teman Syariah yang berhubungan dengan IT dan operations ya. Cuma ada satu tambahan kerjaan sih, karena dari dulu orang kenal saya itu di performance management. Yes, betul. Jadi kalau ketemu Fedi biasanya kelihatan scorecard gitu ya, kelihatan isol gitu ya. Ingat Pak, zaman saya Pak. Ingat ya. Oke, mungkin itu gambaran karir saya sih, Queen sampai Berarti sekarang. Luar biasa ya, mulai dari sales, jualan ke pasar gitu ya Pak ya, kalau saya ingat ya. Ke sekolah-sekolah, ke mall ya. Sampai akhirnya bisa jadi jadi area ya Pak ya. Iya. Terus sempat ke kantor pusat, sempat ke beberapa bank kompetitor gitu ya. Ternyata tadi balik lagi jatuh cinta pada cinta pertamanya ya Pak ya. Akhirnya balik lagi ke Permata gitu ya Pak ya. Dan saat ini sudah join di Syariah. Mungkin Pak Fedi mau say hello dulu sama teman-teman di Syariah dan lain Pak. Halo teman-teman, mudah-mudahan ya masih pada ingat. Kalau yang Syariah sih saya mungkin termasuk yang terkenal. Biasanya dulu di network terkenal ya. Kalau scorecardnya jelek yang dicari Fedi Fadilah ya, gitu ya. Langsung email Pak, langsung tanya gitu ya Kenapa Pak ya. Nih skor saya jelek gitu ya. Tapi kalau skornya bagus diam-diam aja sih ya. Berarti luar biasa ya Pak ya. Berarti pengalamannya tuh udah banyak banget, nggak hanya di sales gitu ya Pak ya, tapi juga tadi sempat jadi di performance management juga. Apalagi sekarang juga support untuk support manajemennya di Syariah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Permata kasih kesempatan saya belajar di banyak hal ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Gitu ya. Oke Pak, kita mau ngobrol lagi tuh, balik lagi perihal tentang digital learning gitu ya. Kita pengen tahu nih pendapat Pak Fedi tentang digital learning tuh seperti apa Pak? Ini mungkin saya tarik nafas dulu boleh ya. Ini materinya agak berat sih buat usia-usia kita kolonial begini ya. Bener Pak. Harus mengomentari tentang digital learning. Tapi teman-teman mungkin saya mau declare diri saya sendiri dulu ya, bahwa saya orang yang sangat senang belajar ya. Jadi semua atau dimanapun ada kesempatannya saya coba belajar, baik yang sifat kerja belajarnya itu informal ya. Informal itu kan kita belajar dari orang lain, dari kejadian-kejadian dalam hidup kita gitu kan ya, maupun yang sifatnya formal. Nah karena itu sudah menjadi kebiasaan, saya ikutin sih Queen. Sekarang sebenarnya tren untuk belajar itu seperti apa gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah terbiasa, pasti terbiasa dipaksa di rumah membantu anak-anaknya belajar secara digital sih ya, karena kondisi COVID saat ini mengakselerasi orang dari belajar yang biasanya face to face and then belajar melalui online ya, dengan media. Nggak gampang sih ya. Jadi kalau saya melihat digital learning itu adalah keharusan ke depannya ya. Kalau kita ingin survive ya, kita harus beradaptasi. Banyak orang yang merasa sudah cukup, saya sudah cukup pintar, saya sudah lulus kuliah gitu kan ya. Buat teman-teman yang ikut MDP udah dibekali lagi dengan ilmu yang cukup gitu ya. Oh saya pintar banget. Ada orang yang lulusan S2, S3, tapi teman-teman saya merasa bahwa yang namanya belajar nggak pernah ada titik berhentinya. Nggak pernah ada titik berhentinya, karena my personal belief ya, dengan belajar ya kita akan mengembangkan diri kita sendiri. Tapi mungkin yang kita nggak sadar, dengan selalu belajar, ini dengan orang-orang seusia saya saat ini, itu ada manfaat baik yang bisa didapatkan pada waktu kita tua ya, karena otak kita ini ya, ini science ya bilang bahwa kalau kita nggak pakai nih Queen,
itu dalam hitungan hari itu bisa mati jutaan sel ya. Jadi kalau tidak kita daya gunakan dengan baik, bayangkan jutaan sel mati sehari, setahun berapa ratus juta ya. And then itulah yang mendorong kita cepat pikun. Lupa jadinya ya Cepet Pak ya. lupa ya. Padahal kan dulu pasti Pak belajar, Pak Fedi pasti dari beli buku dong. Belajar buku dulu kan. Iya, Pasti iya, kan? iya. Kalau belajar dulu dari guru dulu Dari ya. guru dulu. Kan Iya. dari mulai buku terus akhirnya ke digital gitu loh Pak. Yes. Gimana? Apakah kebiasaan-kebiasaan itu Bapak masih tetap beli buku atau ngelihat sekarang nih kan enak nih bisa lihat di sosmed, di digital gitu kan Pak? Oke. Saya memang orang yang dari dulu cukup rajin beli buku ya, sampai saat ini masih beli buku ya, karena ada beberapa hal yang secara digital belum tersedia ya. Tapi porsi dari belajar digital saya itu jauh lebih banyak sekarang, jauh lebih banyak karena medianya sudah tersedia banyak ya. Dan mungkin teman-teman kalau lihat dulu HR di tahun 2021 itu sudah menginisiasi ya, kita punya digital learning applications. Tapi sebelum itu ada, HR sudah menyiapkan buat kita digital learning yang kita sebutnya e-learning ya, e-learning modul ya. kita ya Pak ya, yang ada di portal ya. Saya lihat kan e-learning mungkin masih agak tradisional gitu ya. Customer experience-nya itu mungkin masih at the basic level gitu, tapi buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti, saya yakin banyak yang kemarin sudah coba akses ke Persipio, itu tools yang menarik sih, dan ke depan saya rasa itu akan jadi model ya, model pembelajaran ya, model pembelajaran. Oke. Nah, mungkin teman-teman Permata Banker sebagai informasi juga ya, bahwa Pak Fedi ini adalah salah satu dari Permata Bankers yang sangat aktif, cukup aktif untuk mengikuti pembelajaran digital learning dari Permata yang waktu itu kita pernah keluarkan Persipio ya Pak ya. Dan Pak Fedi itu sangat aktif gitu ya untuk menggunakannya itu gitu ya. Aktif dan juga kasih komen ke aktif dan kasih komen. Betul. Pak, cara ngebagi gimana ya Pak? Kan Bapak sibuk nih dari mulai pagi udah ngurus-ngurus rumah, terus Bapak ke kantor gitu kan ya. Bapak tuh bisa sampai semua konten tuh dilihat gitu loh di Persipio gitu loh Pak. Kita monitor loh. Kita monitor loh Pak. Banyak sih ya, tapi kan? gak semua. Konten-kontennya Bapak tuh lihat banyak juga kan, karena Bapak termasuk aktif kita lihat. Nah itu tuh gimana tuh Pak? Oke, jadi basicnya kalau belajar itu kan sebenarnya balik dari diri sendiri ya, keinginan ya. Cuma kalau just ingin saja itu belum akan terrealisasi. Saya ngelihat adalah komitmen sih. Jadi kalau mungkin teman-teman merasa sibuk, kalau dilihat jadwal saya sih biasanya seminggu 2 minggu ke depan itu udah full gitu ya. Jadi kalau mau belajar pada saat jam kerja itu nggak mungkin sih ya, nggak mungkin. Pagi hari tadi udah banyak kegiatan kan ya, bener. Ngurusin selain anak ya, ada anak-anak yang lain, ada kembang, ada ikan ada kolam gitu ya Pak ya. Mungkin saya nggak cerita juga, saya punya kucing ya. Kucingnya cakep, namanya juga cakep, Monik gitu. Oh Monik ya, untung ya Pak. Bukan Queenie namanya ya. Maaf kalau ada yang kebetulan namanya Monik, tapi itu biar dikasih sama anak-anak sih ya. Jadi teman-teman, saya emang waktu awal-awal tuh belajar gimana sih caranya mengalokasikan waktu untuk bisa ada slot yang cukup untuk belajar ya. Di awal-awal sih saya mencoba pada saat jam kerja, tapi sulitnya adalah pagi ada masalah, sore masalahnya adalah kita udah capek ya. Meeting pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam gitu ya. Pengen belajar sih ada, tapi biasanya fokus kita untuk belajar itu udah mulai turun ya. Sehingga beberapa kali itu akhirnya saya rubah budayanya ya. Geser ke hari libur sih ya. Hari libur. Biasa. Hari libur juga tantangannya banyak ya, karena biasanya anak, istri minta dianterin ke sini, ke situ gitu ya. Kalau dulu, zaman dulu, kalau kita nganterin anak ke mall, istri ke mall, anak ke sekolahan, kadang-kadang bawa buku ya, tapi nggak enak juga. Kalau kita nganterin anak, baca buku sendiri, bapak-bapak yang sebelah juga kadang-kadang ngelihat kita rada aneh gitu ya, rada aneh gitu ya. Nah, akhirnya kita menemukan ya, belajar secara digital ya, jadi secara digital. Kalau biasanya ibu-ibu kan paling nggak enak itu kalau ditungguin sama suaminya belajar belanja ya.
Kalau ke mall tuh kalau ditungguin gitu Betul, kan Pak. ya. Jadi mau buru-buru pulang soalnya disuruhnya. Nah, cepet-cepet lu mau beli apa, cepet pilih, terus kita bayar gitu ya. Biasanya itu kan jadi kondisi konflik yang nggak Iya. enak gitu kan. Nah, saya mengkondisikan bahwa kalau ke mall gitu kan ya, istri mau cari apa, silakan. Pokoknya janjian aja jam berapa kita ketemuan. Biasanya saya cari tempat sih. Apakah di sini banyak kafe kan, ada Iya, restoran. Ya itu keluarlah handphone gitu ya, waktu Persipio ada. Itu adalah momen yang paling menarik buat saya sih ya. Oke. Istri senang gitu kan ya, kita juga senang Aman gitu Pak, ya. kalau belanja nggak bisa sebentar Pak. Iya. Karena harus lihat dulu gitu kan Pak ya. Oke, berarti luar biasa ya Pak. Maksudnya kalau memang jam kerja kita memang agak susah ya Pak, karena kan Agak ke-distract susah, dengan iya. kerjaan. Iya, iya. Kalau setengah-setengah kerjaannya jadi ya ke-distract juga belajarnya gitu Iya, kan ya. iya. Tadi kalau sore kita mau pulang, udah jam sore jam pulang, udah lelah, kayaknya mau Iya, istirahat iya. gitu sampai rumah, mungkin main sama anak gitu ya Pak ya, ngobrol atau apa gitu ya. Tapi luar biasa sih ya, weekend selain acara kan biasa acara family day lah ya Pak, kalau hari weekend tuh untuk keluarga, tapi Bapak masih sempatin tuh di sela-sela pada saat istri ada kegiatan, anak ada kegiatan, Bapak juga ada kegiatan. Ini jadi luar biasa banget ya Pak ya. Ada satu lagi sih Mbak, mungkin pinternya orang yang bikin konten ya di aplikasi untuk e-learning sekarang, itu mereka membuat satu modul itu dipecah-pecah. Jadi waktu saya ikut Persipio itu senang saya adalah saya nggak harus menyelesaikan satu modul full. Jadi Satu waktunya modul full. pendek-pendek Iya, lebih enak gitu ada ya Pak ya. sekitar 10 menit, Nah. 20 menit. And then kedua juga kita didorong untuk bener belajarnya. Ada orang belajar itu kan cuma baca doang Iya, ya. Tapi kalau Persipio itu kan ada kayak semacam dia pastikan lagi understanding kita. Mungkin banyak orang nggak senang kali ya. Ada tes-tes, ada soal-soal gitu ya. Tapi kalau saya ngelihatnya itu the challenge sih untuk memastikan understanding saya udah bener nggak sih terhadap materi ini. Apalagi materi teknis ya. Iya, iya. So itu yang membuat menarik sih Mbak Queenie. Jadi bisa dipenggal-penggal kalau lagi nganterin istri nanggung gitu ya. Kita bisa pause dulu. Istri kalaupun kita baru mulai suruh nunggu 10 menit sih masih mau Masih ya. oke lah ya Pak Tapi ya. kalau nunggu setengah jam mungkin berantem pulang. Mendingan ke toko sebelah dulu gitu ya Ke Pak ya. sebelah Gitu ya. dulu ya. Oke, berarti memang luar biasa ya Pak dengan digital learning itu dimanapun gitu ya. Jadi Pak Fedi kita juga bisa belajar. Terus kan kalau kita lihat course-course-nya bisa kita post juga gitu ya. Jadi Yes. kita tinggal melanjutkan, nggak mesti ngulang. Dan juga mungkin kalau yang terlalu lama jadi bosen gitu ya Pak. Yes. Panjang 1 jam satu course tuh jadinya udah boring gitu ya kan. Yes. Kalau cuma 10 menit jadi lebih menarik gitu ya Pak ya. Nah Pak, balik lagi nih Pak, sejauh mana, bagaimana sih Pak mobile learning, digital learning nih Pak menurut Pak Fedi yang saat ini ada di Permata? Oke, mungkin kita balik ke basic dulu ya. Kita dulu punya e-learning ya, bentuknya masih sifatnya satu arah ya, Iya. satu arah. Kemudian kedua kita sudah punya Persipio ya kemarin ya. Saya ngelihat sih bahwa ini bersyukur ya kita punya tantangan sekarang pandemik sehingga orang terdorong banyak untuk ke aplikasi digital. Jadi saya ngelihatnya adalah e-learning ini saat ini ya sudah sangat menarik untuk dipakai. Digital learning ya Pak? Digital learning karena terus terang itu kan kalau membuat aplikasi digital itu biasanya sih orang-orang yang membuat aplikasinya fokusnya tidak hanya bicara konten ya, tapi mereka bicara juga biasanya dengan customer experience. Karena kita belajar sendiri kan ya, menggunakan media sendiri. Kalau mengoperasikan aplikasinya aja udah susah gitu loh, ya udah kebayang kan mood belajarnya udah hilang, orang akan mundur sih, narik gitu ya. Jadi saya lihat materinya sudah didesain dengan baik gitu ya, and then sebagai pengguna aplikasi itu juga mudah gitu kan ya. Malah saya lihat kemarin kalau untuk Persipio itu kita bisa mendesain ya dari sekian banyak topik kita mau fokus di materi-materi apa saja gitu, and then sampai seberapa dalam kita mau belajar gitu ya. So saya lihat sih yang kita punya ya untuk Persipio itu sudah harusnya cukup ya, and then sudah up to date dari sisi saya sebagai pengguna.
saya merasa nyaman sih ya, merasa Oke. nyaman ya. Oke, sebagai pengguna nyaman, terus kalau kita mau, apalagi kalau kita pakai ya Pak ya, Yes. itu tuh lebih keren lagi, Yes, gitu ya Pak yes. ya. Oke Pak, menurut Pak Fedi ya, bagaimana sih, apakah kondisi digital learning yang ada di Permata ini, apakah sudah ideal nih untuk Permata Bankers gitu loh Pak? eh Ya dimanapun ideal itu agak susah ya, karena kita sebagai manusia hidupnya berubah ya. Yes. Cuma mungkin saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman ya, secara konten udah bagus ya, secara konten sudah cukup lengkap ya. Jadi kombinasi antara e-learning kita yang sifatnya one way dengan Persipio kemarin. Cuma mungkin feedbacknya adalah terkait yang pertama itu bahasa ya, karena Oke. buat kita orang Indonesia ya, kalau harus disuruh belajar dari bahasa yang bukan bahasa ibu ya, bukan bahasa ibu Margaret Thatcher gitu. Belajarnya jadi 2 kali gitu ya, nyernaknya gitu ya Pak ya? Mikirnya 2 Mikirnya. kali gitu kan, lebih lama gitu kan ya. Apalagi kalau yang menyampaikannya bule gitu ya. Kadang ada beberapa pronunciations yang kita agak sulit sih ya. Jadi itu yang saya dapat ya, Oke. baik dari saya sendiri ya, walaupun ngakunya sih bisa bahasa Inggris gitu ya, tapi Tetap ya Pak ya. untuk beberapa poin itu masih kendala juga gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kemarin itu kan aplikasi kita karena lisensi ya, lisensi. Jadi kan dijatah tuh kalau nggak salah ya, satu semester. Alangkah baiknya ya kalau ke depan ya kita punya materi digital learning dalam bahasa Indonesia gitu kan ya, and then juga disampaikan oleh subject matter expert dari Permata yang ngerti ya, kalau ini sifatnya teknis gitu kan ya, dan kita juga banyak orang-orang yang jago lah untuk soft skill gitu ya, sehingga contoh-contoh kasusnya menjadi lebih relevan, Ya, lebih real case relevan ya, gitu betul ya. Itu mungkin ya yang saya lihat, dan ekspektasi ke depannya kurang lebih kalau bisa ya PLC Permata Learning Center segera punya aplikasi digital learning yang membuat tim kita nih ya nggak ada alasan lagi. Karena kalau saya di timnya Syariah System Support, orang sering menyebut tim support itu kan pasif ya, tapi kita nggak nyebut sebagai support. Saya belajar dari Mbak Tito ya, support itu kalau dipakai pasif, pakailah istilah aktif ya. Kita pakainya enablers ya. Enablers itu kan menghilangkan alasan orang untuk merasa tidak disupport. Makanya kalau kita punya digital modul yang bahasa Indonesia gitu kan ya, disampaikan oleh orang-orang yang memang satu bahasa dengan kita ya, case-nya juga terjadi di bank ini gitu ya, itu akan sangat-sangat powerful sih Mbak Queen. Ya, sangat berarti powerful. dari sisi tadi bahasa gitu ya Pak ya. Yes. Terus sama tadi mungkin ya, kalau kemarin pakai license ya, jadinya kalau ini maunya unlimited gitu ya Pak ya. Saya dapatnya cuma 1 semester kemarin. Ada yang belum selesai. Mau lanjut gitu ya Pak ya, mau diputus lanjut sama Mbak lagi. Molly, Pak Fedi sorry katanya. Nah besok kalau itu udah kita punya kan harusnya bisa sepanjang waktu ya, selama jadi karyawan ya. Iya. Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan nih Pak ya. Jadi kita ke depannya bisa ada lagi nih lebih baik dan lebih baik lagi gitu kan ya. Ini doa saya ya, mudah-mudahan Amin. doanya dikabulkan. Doa seluruh oleh Permata Bankers PLC. Pak gitu kan ya. Thank you banget loh Pak. Kira-kira nih Pak ya, fitur-fitur apa nih Pak? Kan tadi udah bicara bahwa kalau bisa pakainya bahasa Indonesia. Terus tadi jangan pakai license lagi nih gitu kan, supaya nggak cuma 1 semester gitu ya Pak ya, jadi bisa lanjut belajarnya gitu kan. Fitur-fitur apa nih Pak kira-kira nih yang menurut Pak Fedi tuh yang wajib tuh ada di digital learning kita gitu loh Pak? Oke, saya yakin sih tim HR Learning itu udah punya framework ya, framework bagaimana kita belajar ya. Belajar itu kan nggak hanya bicara knowledge ya, kita nggak bicara juga just technical gitu kan ya, and then kita juga bicara skill, kadang-kadang juga soft skill juga di sana. Saya rasa sih modul-modul yang
dikembangkan itu harus bisa mengcover semua kebutuhan sih ya. Ini memang agak muluk ya, saya mintanya terlalu banyak ke PLC sih. Tapi mungkin dari framework yang ada barangkali ya, mulai nanti kita berdiskusi dengan teman-teman sebenarnya yang kritikal mana dulu sih ya. Oke. Sehingga nanti mungkin dalam 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan itu PLC udah punya modul-modul yang kritikal dulu buat kita nih ya. Amin. And then kemudian setahun atau 2 tahun lagi lengkap lah modulnya Amin, ya. Pak. Toh Amin. kita punya banyak ya subject matter expert. Ya, setuju. Kita bisa manfaatin ya. Tadi saya ada diskusi sama Mbak Tias. Mbak Tias, saya experience untuk self performance-nya banyak gitu ya, cukup panjang. Yuk kita build ya materi training yang terkait self performance management karena di luar juga kayaknya nggak ada gitu ya. Tapi tadi saya sempat dengar ya, curi dengar nih sebelum persiapan ini ada kelas RM accelerations gitu betul, ya. Pak. And then itu kan sebenarnya isu dari teman-teman di cabang yang klasik sih sejak saya bekerja di bank ini. And then kalau kita punya modules yang bisa diakses anytime oleh teman-teman ya, real case kayak yang tadi bisa kita bawa ke digital learning kita, itu akan sangat menarik sih, Pak Queen. Agree sih Pak. Berarti ini kita udah punya catat tambahan nih. Berarti Pak Fedi udah bersedia nih ya. Nanti untuk aduh, janji ya. untuk sharing Pak, untuk teman-teman Permata Bankers Pak. Kalau ya sharing kan? boleh. Karena Asal nanti dibantu aja ya. betul, Bikin materi Pak, itu nggak gampang. Channel-channel kita tuh udah ada 5 loh Pak. Itu karena jadi maksudnya kita manfaatkan ya channel-channel yang ada untuk bisa sharing ya untuk teman-teman Permata Bankers gitu ya, supaya jadi ilmunya tuh semakin berbagi ilmu makin baik ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak ya. Jadi kayaknya dicatat tuh PR-nya di PLC ya Pak ya. Tadi PR saya juga. Tadi udah sempat diskus juga kan sama Mbak Tias ya, benar ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Menurut Pak Fedi ya, kedepannya itu tantangan apa ya Pak yang kita hadapi dengan digital ini kedepannya gitu lah Pak. Seperti apa ya Pak yang akan kita hadapi? Di digital learning ini kalau saya lihat tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita meyakinkan teman-teman ya. Karena balik lagi kan digital learning itu kita merubah budaya. Ya, benar. Budaya orang belajar. Kalau zaman dulu kita belajar itu kan sering dikasih atau disuapin gitu ya. Tapi kalau udah bicara digital learning itu kan balik lagi dari kita ya. Jadi kita harus bisa membangkitkan semangat orang untuk terdorong untuk belajar sendiri gitu ya. Mungkin membentuk culture ini ya saya yakin sih teman-teman learning udah tahu di awal pasti harus ada paksaan sedikit gitu ya. Paksaan sedikit itu mungkin contoh sederhana lah kalau e-learning mandatory itu kan sebenarnya paksaan gitu kan ya. Karena bank melihat bahwa kalau itu nggak dijalankan oleh staf bank ini beresiko betul, beresiko Pak, dari sisi knowledge-nya karyawan gitu ya. Kemudian kalau ya ini udah dipaksa, mereka udah nyoba kan ya, nyoba aplikasinya, and ternyata aplikasinya asik loh gitu ya, seru asik gitu ya, seru, nggak perlu pakai penterjemah lagi, sambil dengerin harus googling gitu ya, ini bahasanya apa sih, artinya apa gitu kan ya, and then materinya up to date ya, dibawakan oleh orang yang expert di bidangnya, apalagi subject matter expert kita. Itu nanti akan mendorong minat orang mau untuk belajar ya, mau untuk belajar. Nah apalagi nanti kalau bisa nih sama ya kayak Persipio kemarin kita punya nanti aplikasi di handphone. Ya kan paling nggak enak kalau belajar itu kayak sekarang kita e-learning harus bawa laptop gitu ya, walaupun kita bisa ngerjain e-learning di rumah gitu ya. Tapi kalau sudah di sini tuh enak banget, nggak ada lagi. Jadi balik lagi nih ya, nggak ada alasan lagi buat orang bilang nggak belajar ya, nggak bisa belajar, nggak dapat akses dengan mudah belajar gitu kan ya. Karena itu sih. Handphone dibawa-bawa terus, benar nggak Pak? Iya. Kayaknya jarang deh orang tuh yang nggak bawa handphone. Pasti kalau berangkat kerja ketinggalan handphone biasanya sih balik Pak. Benar nggak Pak? Kalau ketinggalan dompet nggak takut Pak, kita bisa pakai mobile cash, benar nggak? Iya, ketinggalan istri malah syukur gitu ya. Wah itu tuh. Nanti tolong istri suruh lihat ya Pak ya hasilnya. Halo. Gitu sih ya Pak ya. Jadi
Benar banget ya Pak. Jadi kalau kita udah masuk ke mobile, nggak ada alasan kita, Nggak ada alasan nggak lagi. sempat untuk belajar, Iya. gitu ya. Oke tinggal, Pak. tinggal kayak PR-nya adalah gimana membuat kontennya lebih menarik ya, supaya orang menarik, pengen lihat, dengar sekali pengen lihat lagi pengen gitu lihat ya Pak ya. lagi. Ya kali-kali dikasih reward juga kali ya. Oh, Udah oke. dipaksa di Dikasih awal kan reward ya. gitu ya, Mungkin bisa dicatat teman-teman. ya teman-teman dari PLC ya Mbak Molly and Chris. Ya kan rewardnya bisa banyak kan, Ya. aktivitas mereka masuk ke aplikasi nanti. Betul. Kemudian dari tes juga bisa kan ya, karena kan Ya. kalau ini kan kita tes gitu kan, siapa sih yang paling benar-benar fokus dalam belajar gitu ya. Many reward kita bisa Ya. kembangkan sih untuk memotivasi orang belajar. Oke. Ini Pak ada pertanyaan dari Mbak Titu ya. Kita jawab karena ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Dari gimana nih Pak Fedi untuk rekan-rekan di cabang supaya memiliki waktu nih untuk menikmati digital learning tadi Pak. Gimana Pak? Ada tips-tipsnya gitu Pak? Tipsnya balik ke tekad ya teman-temannya, niat ya. Jadi teman-teman harus punya niat dulu mau belajar. Ya. Kemudian yang kedua ya harus meluangkan waktu sih ya. Karena yang namanya waktu itu tidak bisa kita tarik molor. Waktu itu sehari 24 jam. Ya. Ya, seminggu 7 hari. Ya, setahun ya 12 bulan gitu kan ya. Hanya segitu ya. Jadi kita harus komit ya. Ketiga itu adalah jadikan belajar itu enjoy ya, menyenangkan ya. Kan banyak orang merasa bahwa belajar itu beban gitu ya. Tapi kalau sudah mindsetnya apapun sih pekerjaan kita, kalau kita merasa bahwa itu beban ya susah gitu ya. So belajar itu fun. Dan terakhir mungkin saya sangat pegang prinsip ini dari dulu adalah belajar itu seumur hidup sih. Ya, jadi nggak ada kata berhenti untuk belajar. Manfaatnya banyak. Yang satu saya cerita tadi itu minimal saya nggak cepet pikun lah nanti gitu. Betul, ya, nggak cepet pikun ya. Kan lucu kan ya nanti kita pas aki-aki gitu ya. Cucu datang gitu kan nanya, ini anak siapa ya gitu kan ya. Kan udah pikun duluan ya. Udah pikun ya udah Pak ya. Pikun duluan ya. Ini udah siap-siap mau punya cucu masalahnya. Oh iya. Berarti benar-benar harus bisa meluangkan waktu ya Pak ya. Yes. Mungkin nggak mesti harus 1 jam, kalau masih berat coba dulu yang sedikit-sedikit 10 menit tadi ya, 10 menit karena mungkin kontennya yang pendek-pendek gitu ya. Jadi bisa dilakukan di mana aja gitu ya, kayak kita dengerin podcast kan sebenarnya di mana aja, sambil lari mungkin ya Pak ya, sambil lari jogging kan bisa juga ya sambil belajar gitu ya Pak ya. Oke. Jadi gitu ya, jadi mungkin bisa sharing nih nanti Pak di teman-teman di cabang gitu ya. Dan ada pertanyaan lagi dari Mbak Meni gitu ya. Pak, menurut Bapak nih materi apa Pak yang bagus untuk dibaca gitu loh Pak? Ini buku ya. Bisa buku, bisa juga digital learning Pak. Kondisi sekarang kan udah digital gitu loh Pak. Ya karena dibacanya yang enak dibaca gitu ya. Ya. Kalau yang enak dibaca, ini balik lagi sih teman-teman ya. Kalau saya sih ngelihat kalau ingin baca itu balik lagi, saya lagi nyari apa sih gitu loh. Dalam hidup itu kan kadang-kadang kita merasa ada yang kosong ya. Waktu kerja kita juga merasa kok gue ketinggalan di sini ya. Mungkin kita nggak cukup hanya lihat pada waktu bekerja, waktu kita berinteraksi dengan anak, ya dengan keluarga, dengan teman, kita pasti merasa kok ada sesuatu kita yang hilang gitu ya. Dan saya selalu mencari referensi supaya yang hilang itu bisa saya isi ya. Bisa dari buku ya. Kalau dulu kan modelnya buku gitu kan ya. Karena saya biasanya ngurusin performance dulu, itu buku sales itu ngelotok lah ya gitu kan. Kemudian waktu ngurusin cabang gitu kan ya, itu kita kan lebih banyak bagaimana memotivasi orang gitu kan ya, bagaimana building relationship. Jadi balik lagi ke diri kita ingin mengisi apa sih diri kita. Ya balik lagi, kalau orang punya resolusi itu kan baik ya. Kalau teman-teman ingin belajarnya fun dan merasa ada dampak yang cukup besar, ya bikin resolusi diri lah gitu kan ya. Karena setiap tahun kan sebaiknya kita bikin resolusi supaya lebih baik. Dan salah satu resolusinya itu adalah terkait belajar. Belajar apa yang kurang saat ini gitu ya. Jadi selalu ingat ya Pak, kalau kita udah belajar, kita tahu belajar kan nggak cuma satu pelajar atau apa, baca ini baca itu, jadi semua kayak tadi Pak Fedi bilang apa yang mesti dibaca gitu ya. Berarti sesuatu yang mungkin ada yang kosong dari sisi mana itu yang kita isi.
Kalau tadi disesuaikan kan, jadi pada Pak Fedi kemarin sempat di sales performance gitu ya, berarti konten-konten atau buku-buku yang tentang performance gitu ya, itu Pak Fedi baca. Pada saat sebagai branch manager gitu ya, berarti tadi building relationship baik dengan tim gitu ya, atau dengan customer, itu yang mungkin bisa menambah kita ya Pak ya. Jadi belajar itu bisa di mana aja gitu ya Pak ya. Nggak ada waktu, maksudnya nggak ada kalau udah usia gini nggak usah belajar gitu ya, tapi kan nggak ada batasan gitu ya Pak ya. Seusia begini masih diatur-atur, belajar kan nggak nyaman kan ya. Betul. Cukup waktu kita sekolah dulu lah, SD, SMP. Saya cuma cukup sampai saya dulu ODP kan ya. Sesuai ODP, jamnya selesai, gitu. Pokoknya harus belajar ini. Tapi kemudian kita harus free ya. Tapi yang harus ditanamkan balik lagi itu keinginan untuk tetap belajar sih. Tetap belajar. Ya. Oke, agree Pak. Oke Pak, ada yang nanya nih Pak ya. Apakah judul e-book favorit Bapak tuh apa Pak? E-book favorit, saya agak susah untuk memfavoritkan buku ya, karena balik lagi sesuai dengan kebutuhan tadi sih, gitu ya. Berarti disesuaikan ya Pak ya? Iya, e-book favorit, saya karena saya sekarang masuk ke dunia yang berbeda dari karir saya sebelumnya. Dulu saya di sales, kemudian di operations, gitu kan ya. Sekarang saya harus lead teman-teman untuk system development. Jadi yang paling update terkait metodologi untuk system development saat ini itu adalah agile. Agile ya. Jadi saya sekarang memfavoritkan buku-buku terkait agile sih, karena agile itu implementasinya nggak hanya dari sisi teknis untuk pengembangan sistem kan ya, tapi agile kita dalam bekerja ya, berinteraksi ya, menyelesaikan masalah gitu kan ya. So kembangannya banyak gitu ya, kembangannya banyak. So kalau ditanya favorit agak susah gitu ya. Banyak, karena balik lagi sesuai kebutuhan sih ya. Pada saat sisi kosong dari sisi rohani, pasti saya nyari buku-bukunya rohani. Tapi kalau buku rohani saya punya, jadi kalau teman-teman pengen referensi ya, saya senang baca buku-bukunya Imam Ghazali sih, Imam Ghazali. Jadi ya tetap disesuaikan ya. Jadi masalah favorit atau apa sesuai dengan kebutuhan yang memang Pak Fedi perlukan pada saat itu ya Pak ya. Jadi semua sih pasti bagus gitu ya Pak, tapi disesuaikan lagi gitu ya Pak ya. Kayak Pak, ada pertanyaan dari Pak Taufik. Pak, bagaimana Pak cara menghilangkan rasa jenuh Pak saat belajar? Ini ke kafe ya Pak ya? Ke kafe. Taufik pertanyaannya berat nih. Ya kalau jenuh ya harus tarik nafas dan berhenti ya. Itu aja sih. Kalau kita memaksakan diri pada saat jenuh itu pasti tidak konstruktif. Jadi ya, nggak positif ya. Mungkin sebelum kita merasa jenuh, kita harus tarik dulu sih ya. Pada proses saat kita belajar sehingga kita merasa jenuh itu kenapa gitu ya. Tapi mostly sih balik lagi ke komitmen tadi ya. Kalau kita udah komit, kita ingin belajar dan kita passion banget untuk pengen tahu nih bagaimana cara agile leadership, kan ada agile leadership itu akan mati-matian gitu loh. Kita akan cari tahu ya. Kalau untuk membaca mungkin digital learning solusinya sih ya, karena kan pada saat usia-usia saya seperti Mas Taufik juga nih, usia yang mata kalau baca itu harus butuh alat bantuan ya, gitu dan biasanya agak berat gitu ya. Dan positifnya yang saya dapatkan dari digital learning adalah saya tidak harus fokus melihat kata by kata, saya bisa mendengarkan orang gitu kan ya, and then itu kalau mendengarkan jauh lebih mudah sih kita menyerapnya gitu ya. Nah itu mungkin Mas Taufik bagaimana cara mengurangi jenuh yang saya alami sih ya. Jadi kalau benar jenuh ya stop dulu gitu ya, jangan dipaksakan, tarik ke belakang ya. Kenapa sih? Apakah ini nggak tertarik, nggak relevan gitu ya? Kalau nggak relevan ya cari referensi yang lain, cari buku yang lain, jangan kita paksain. Kadang-kadang kita maksain, udah beli buku nih gue nggak baca semua gitu kan ya, sayang ya. Nggak pernah ada kata sayang, karena ada buku yang awalnya kita beli, and then pada satu saat itu bisa kita buka lagi kalau kita pengen dapat referensi yang lain. Ya kalau membaca ya udah, yuk kita mendengarkan. Ya digital learning sekarang itu sudah sangat advance ya, sangat advance ya.
Berarti suaranya juga yang ngomongnya itu suara yang enak didengar gitu ya Pak ya. Jadi kayak pengen dengerin lagi gitu Iya. ya. Nggak lihat orangnya dari suaranya aja tuh udah gimana gitu ya Pak. Bukan ya. serak-serak becek gitu ya. Serak-serak. Oke, jadi gitu ya Pak Taufik, kalau udah memang merasa jenuh, stop dulu gitu ya. Jadi kalau dilanjutkan malah jadi nggak maksimal hasilnya gitu ya Pak ya. Tarik ke belakang, atau kita bisa pilih konten-konten yang tadi Pak Fedi bilang, bahwa cari konten yang memang kita butuh nih saat ini gitu kan. Jadi kalau kita pengen sesuatu itu, jadi kan kita akan tertarik dan komit tadi ya Pak ya, memang dari komit dari awal gitu ya. Jadi nggak dipaksa ya udah pokok harus selesai nih, nggak gitu ya. Jadi apalagi tadi kalau digital learning kan lebih enak ya, bisa di pause dulu, nanti mungkin kalau pada saat kita butuh ya kita bisa nonton lagi gitu ya. Jadi kita kontennya bisa kita cari gitu ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari Rafli. Nah, rekomendasi buku apa nih Pak yang harus dibaca untuk generasi Z Pak? Wah, Rafli salah nanya nih. Saya generasinya bukan milenial, saya kolonial nih Rafli ya. Oke, jadi kalau Gen Z ya, ini cara berpikir Gen Z itu beda dengan kita kan ya. So Gen Z itu anti kemapanan sih biasanya. Jadi kalau ditanya ke saya cuma takut salah saja. Tapi biasanya hal-hal yang sifatnya futuristik ya, sifat-sifatnya teknologi, yang sifatnya ke arah breakthrough konsep ya, itu biasanya akan sangat menarik buat teman-teman generasi Gen Z-nya ya. Jadi balik lagi sih, saya melihatnya itu, tapi mungkin kacamata saya salah ya, karena saya tidak ada di lingkungan Gen Z ya. Anak saya mungkin millennials ya. Kalau saya lihat anak saya sih baca bukunya, karena anak saya yang paling gede itu memang doyan buku. Jadi kalau dilihat di rumah sih, saya juga bingung mau naruh bukunya di mana. Gitu. Rebutan ya Pak. Iya, dia lebih senang ngelihatnya fiksi, tapi fiksi yang sifatnya futuristik ke depan gitu ya. Karena keingintahuan mereka jauh lebih dari yang kita punya nih, generasi kolonial ya. Saya nyebut saya generasi kolonial boleh ya. Oke, masih adakah pertanyaan? Kita lihat dulu Pak. Berarti Pak, ya balik lagi, kalau generasi Z itu sebenarnya lebih enak ya Pak. Banyak sekarang konten banyak ya Pak ya, yang bisa apalagi kayak tadi yang futuristik banyak nih sekarang bisa dilihat gitu kan ya, di digital learning gitu ya Pak ya. Tapi mungkin saya kasih tahu ke Rafli juga ya, pengamatan saya terhadap milenial dan Gen Z, fokus mereka untuk belajar ke bukunya dibanding kita agak berkurang ya. Agak berkurang. Mereka lebih banyak belajarnya di sini sih, karena kalau kita bicara di gadget itu anything kita bisa dapatkan gitu kan ya. Anak saya yang masih SD sekarang, patience-nya dia itu adalah, saya agak kaget ya, historical. Jadi kalau ditanya tentang mulai dari peradaban manusia sampai perang dunia 1, 2, 3, presiden Amerika segala, tanpa harus saya ajarin, dia tahu. Dia tahu gitu ya. Jadi mungkin saya nggak layak juga kayaknya memberi referensi buat Rafli buku gitu ya, tapi balik lagi mungkin yang dilihat di sisi teman-teman millennials dan Gen Z ini adalah akses terhadap pembelajaran itu sendiri berubah, saat ini berubah gitu kan ya. Mungkin teman-teman juga lihat anak kita mungkin lebih pintar dibanding kita ya, lebih punya banyak informasi dibanding kita, karena mereka kesini gadget ya Pak ya. Anak saya yang sekarang juga itu terus terang saya nggak pernah dulu lesin bahasa Inggris, tapi kalau ketemu ya dengan orang lain, temennya ngomong bahasa Inggrisnya lancar gitu ya Pak ya. Pronunciationsnya bagus sekali gitu ya. And then saya juga ngelihat bahwa ini impact dari teknologi yang ada saat sekarang sih. Jadi Gen Z jangan melimit ke buku mana ya. Kalau mau belajar dari saya sih, your patience di mana? Ya cari ya, karena itu ada di gadget semua. Ya mudah-mudahan nanti kalau PLC bisa menyediakan buat kita itu
akan sangat menarik sekali. Oke, Pak. Ya, semoga Pak ya. Amin, amin. Oke, kedepannya kita akan lebih baik lagi Pak, Ya. gitu ya Pak ya. Ya memang kalau balik lagi tadi kayak anak Pak Fedi, pasti informasi-informasi itu didapat dari gadget ya Pak. Dia tinggal Google gitu, atau melihat di YouTube gitu kan. Itu kan saya aja seneng tuh Pak kalau ngeliat YouTube tuh cerita apa gitu ya, seneng tuh ya ngeliat. Karena anak sekarang juga kadang-kadang, anak saya juga gitu Pak. Ada kok mah di YouTube gini ya. Jadi kadang-kadang kok dia bisa tahu ya. Dia kan kalau ada tugas kuliah nih misalnya gini, udah tinggal cari aja referensinya dari sana. Karena dia ngambil hukum, saya nggak ngerti gitu kan Pak. Mau referensiin apa gitu ya. Kecuali kalau dia tugas-tugas tentang perbankan, saya masih bisa bantu. Tapi kalau udah berhubungan dengan hukum, saya nggak bisa bantu apa-apa. Jadi dia mencari sendiri tuh, pasti udah di laptop, pasti dia juga Google gitu ya. Jadi benar untuk generasi Z memang referensi banyak ya. Mungkin kalau tadi Pak Fedi bilang, Pak Fedi nggak bisa mengasih referensi apa, tapi teman-teman bisa melihat sendiri passionnya di mana ya. Itu semua ada di digital learning. Itu sih. Dengan berbagai macam bentuk. Dengan berbagai macam bentuk. Oke Pak, sepertinya waktu kita sudah cukup kurang sih ya sebenarnya. Nanti mungkin kita akan undang lagi gitu ya Pak ya. Oke, kalau saya tadi ambil poinnya ya tentang belajar gitu ya Pak ya, tentang digital learning. Tadi sih kalau saya highlight tuh ya, gimana sih caranya supaya kita mau belajar gitu ya Pak ya, supaya kita nggak bosen gitu ya Pak ya. Tadi saya ada 3 nih Pak yang saya highlight, bahwa pertama adalah niat kita Pak, niat kita untuk belajar gitu ya. Karena kita kalau udah niat itu pasti beda, akan kita jalanin ya, kita mau kemana. Terus kedua tadi adalah komitmen Pak. Kalau sudah komit, kita pasti akan jelaskan, oke, kita akan komit di modul itu, kita akan selesaikan karena udah ada komitmen. Yang terakhir adalah satu tuh saya ingat, belajar adalah menyenangkan. Betul ya Pak ya? Karena kalau kita udah bilang belajar itu menyenangkan, itu beda. Enjoy. Jadi jangan jadiin beban. Setuju ya Pak ya? Gitu ya. Oke, teman-teman Permata Bankers, jadi tadi udah kita banyak banget ya sharing dari Pak Fedi gitu ya, bahwa satu selain itu belajar itu menyenangkan. Kalau udah menyenangkan, kita ngejalaninnya juga enak gitu ya. Apapun kontennya, teman-teman pasti akan pengen lihat lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan informasikan juga untuk next event kita. Itu kita di tanggal 23 akan ada sesi leader, inspire leader. Ini khusus untuk leader, itu ada Haikal Siregar. Tanggal 24 ada sesi Pak Paulus Bambang ya, untuk teman-teman di sales gitu ya. Tanggal 25 ada Learn and Share. Ini adalah podcast pertama Ibu Melisa. Jadi teman-teman bisa nanti lihat dan banyak hal ya, cerita dari Bu Melisa. Dan yang terakhir teman-teman yang tadi Pak Fedi bilang, coba PLC Permata Learning Center untuk mengeluarkan digital learningnya. Nah di tanggal 30 jangan lupa teman-teman Permata Bankers untuk join untuk launching Pak. Beneran nih, bakal ada nih. Saksikan Pak, tanggal 30 Maret ya kita akan launching digital learningnya Permata Bank ya, Permata Learning Center. Oke, sebelum berakhir teman-teman jangan lupa ya, saat ini kita mempunyai balik lagi 5 sosmed ya, teman-teman bisa untuk jangan lupa follow. Kita ada IG, kita ada juga YouTube, Twitter, Facebook dan juga TikTok. Oke, thank you Permata Bankers ya. Sampai ketemu lagi untuk next event berikutnya. Bye-bye. Thank you semuanya. Sama-sama. Thank you PLC. Thank you Pak. Jangan lupa tanggal 30 Pak. Tanggal 30 ya. Doa Pak Fedi tadi udah diaminkan tuh kata Mbak itu. Amin kata Mbak itu. Amin.